Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh masuki Minggu Advent yang ketiga. Biarlah Tuhan boleh hadir dan boleh memberitakan firman-Nya kepada kita. Kita angkat pujian, Yesus Putra Maria. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya pada. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ibadah Minggu Advent yang ketiga dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, kita berhimpun untuk menyembah dan memuji Dia. Tuhan kita telah datang ke dalam dunia. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang lahir ke dalam dunia, yang menyatakan kehendaknya kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang boleh menjadi manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Hari lepas hari yang Tuhan berikan buat kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau datang. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kepada kami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan yang hidup. Kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berita kelahirannya harus tersebar, disampaikan ke semua orang di muka bumi ini. Bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Mari kita menerima sukacita itu dan dengan semangat kita mengabarkan. Beritakanlah kabar tentang kelahiran Tuhan. Beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Oh beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian Allah
beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penerus, telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar sukacita untuk segala bangsa. Oh, beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir penebus, lahir penebus, telah lahir penebus, lahir penebus. Beban hidup yang berat seringkali membuat kita sulit bertahan untuk hidup taat kepada Tuhan. Kita excuse bilang karena kondisi tidak normal, boleh dong kita melakukan hal ini. Melakukan hal itu yang membuat Tuhan sedih. Kita perlu datang kepada Tuhan. Hanya kasih anugerahnya saja yang bisa menyelamatkan kita. Tapi itu tidak membuat kita terus hidup berkubang di dalam dosa. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan hatiku susah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku. Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku dengan kasih besarnya. Dengan kasih besar selamatkanku. Selamatkanku, kasih Tuhan. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besarnya selamatkanku. Jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku. Hidup dalam kasih-Nya, patut bersyukurlah. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku. Hidup dalam kasih-Nya, penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah. Setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan selamatkanku. Selamatkanku. Dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besarnya selamatkanku.
jemaat sekalian, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, inilah kami Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Kami membawa segala kelemahan kami. Dosa kami Tuhan khususnya. Ampuni kami Tuhan kalau iman kami kurang kuat. Sehingga kami putus asa. Kami tidak bisa tidur dengan tenang. Kami mau membunuh diri kami sendiri. Kami hidup di dalam marah. Kami terus-menerus mengeluh. Kami menjadi orang yang pelit. Kami menjadi orang yang tidak mau berbelas kasihan pada orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kesulitan pada saat ini membuat iman kami menjadi begitu kecil. Membuat iman kami menjadi padam. Sehingga kehidupan kami menjadi gelap. Kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang tidak memberkati orang lain. Hati kami menjadi keras. Semangat kami menjadi padam. Tuhan, kami bermohon ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah jiwa kami yang kadangkala terlalu lemah. Ampunilah akan cara hidup kami yang kadangkala menjadi begitu jahat. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam hati yang hancur dan remuk, kami mau menyerahkan diri kami dan dosa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang menghapuskan. Tuhan Yesus yang membersihkan. Dan Tuhan Yesus, Engkaulah yang mampu untuk menjadikan kami baru. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembaharuan-Mu. Di dalam nama daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, terimalah kepastian bahwa barang siapa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dia sudah diampuni dosanya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya rahmat Yesus yang bisa menyucikan kita, membersihkan kita. Pujikan bersama-sama rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk boleh kembali duduk. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan paduan suara dari Sanctus Mandarin.
Kita tahu Tuhan pimpin hidup kita. Seperti lagu yang dibawakan oleh Sanctus Mandarin. Walaupun dunia tidak lagi melihat terang dari Allah, banyak orang melangkah dalam gelap dan melakukan menuruti apa yang menjadi keinginannya yang dipengaruhi oleh iblis. Oleh karena itu manusia perlu kembali kepada terang itu. Terang yang sejati dalam diri anak Allah yang telah lahir ke dalam dunia. Kita yang mengenal dan percaya pada terang itu, kita menjadi pembawa transformasi, perubahan hidup yang mempengaruhi lingkungan kita berada. Sehingga banyak orang kembali kepada terang itu dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Dialah Yesus Putra Maria. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari kita bangkit berdiri. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua, damai kekal bagi semua yang percaya pada. Damai kekal bagi semua, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah ini terambil daripada Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami rindu
untuk memahaminya lebih dalam lagi. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengupas firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati perenungan hati hamba dan pemberitaan pada ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara sekalian, banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan kesusahan. Kalau saya tanya istri saya, kapan waktu terbaik? Istri saya akan menjawab, sekarang. Bukan the golden age yang lalu, bukan ke depan karena kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa. Katanya bahwa vaksin virus corona COVID-19 sudah datang ke Indonesia, sudah ada di Indonesia dan siap didistribusikan awal tahun depan, tapi kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang akan lebih baik? Apakah tahun yang akan datang lebih buruk? Tapi saudara-saudara sekalian, kita hidup pada hari ini. Kita hidup pada waktu ini. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menjalani hidup pada hari ini? Itulah yang sangat penting. Itulah yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, banyak anak Tuhan pada saat ini hidup di dalam kegalauan, hidup di dalam kegelisahan, hidup bahkan tidak jarang dengan semangat yang patah. Dikatakan patah arang kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, dengan kondisi seperti ini saya tidak tahu bagaimana kondisi hati saudara saat ini, tapi mari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Saudara-saudara sekalian, surat Filipi dikenal dengan banyak ajakan bersukacita. Saya mencatat di Filipi pasal 1 ayat yang keempat, ayat yang ke-18, ayat yang ke-25, pasal 2 ayat yang kedua, ayat yang ke-17, ayat yang ke-29, pasal 3 ayat yang pertama, dan pasal 4 ayat yang pertama, dan pasal 4 ayat yang keempat, dan juga pasal 4 ayat yang ke-10. Saudara sekalian, di dalam surat yang pendek ini, Paulus berulang kali mengatakan bersukacita. Ya, dia mulai berkata di dalam suratnya dengan aku berdoa untuk kamu dengan sukacita. Dan Paulus mengajak jemaat tersebut untuk bersukacita dengan dia. Saudara-saudara sekalian, mengapa Paulus begitu banyak mencantumkan kata sukacita? Apakah karena dia pada saat itu bersukacita? Saya yakin iya. Tetapi apakah jemaat Filipi yang kepadanya Paulus menulis surat bersukacita? Nah, inilah masalahnya. Paulus merasakan bahwa jemaat di Filipi pada saat itu dalam kondisi yang sangat down, dalam kondisi yang penuh dengan kegelisahan, dalam kondisi yang merasa melangkah sebagai pengikut Yesus terasa berat, semakin hari semakin berat. Saudara-saudara sekalian, itu yang Paulus rasakan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia pada saat itu ada di penjara. Ya. Dia dijaga ketat oleh tentara Romawi. Dia sedang menghadapi pengadilan yang akan menjatuhkan apakah dia akan dibebaskan atau akhirnya masuk penjara. Saudara-saudara, dia pada saat itu adalah tahanan kerajaan Romawi. Tetapi saudara-saudara, dia tidak kehilangan sukacita. Tetapi jemaat
Kepadanya dia menulis surat. Dia merasakan bahwa jemaat tersebut kehilangan sukacita. Merasa hidup sebagai pengikut Yesus itu sangat berat. Apa yang terjadi kepada jemaat tersebut? Yang pertama, bahwa jemaat tersebut mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat kota Filipi. Ya. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal 16, sejak hari pertama ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Filipi, Injil Yesus Kristus mendapat tentangan yang sangat kuat. Paulus bahkan masuk penjara bersama dengan Silas pada saat itu. Dan ketika Paulus meninggalkan kota tersebut, ada orang yang percaya kepadanya dan mereka tetap mengalami tekanan. Apalagi jemaat tersebut adalah jemaat yang setia untuk mengabarkan Injil. Maka tekanan itu pun semakin berat. Tekanan itu dialami secara ekonomi, di mana tidak ada orang mau berbisnis sama mereka. Tekanan itu dialami secara sosial. Karena apa? Mereka dikucilkan. Bahkan tidak jarang. Karena banyak daripada pengikut Yesus di kota Filipi adalah orang-orang yang rendah. Ya, orang-orang kaum rakyat jelata gitu, saudara-saudara sekalian. Mereka mengalami tekanan daripada apa? Daripada tuan-tuan mereka. Kehidupan jemaat di Filipi bukanlah kehidupan yang gampang, saudara-saudara sekalian. Tapi tidak hanya itu, saudara sekalian. Tidak hanya itu. Ya. Di dalam ketika saudara membaca surat Filipi, saudara juga mengalami, mereka mengalami tekanan dari luar, tapi di dalam terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Ya, pasal 4 ayat yang kedua, ketiga, Paulus berkata, Yudi aku nasihati, Sintik aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sintike dan Sunsogos, Sintike dan Euodia, ya, adalah pemimpin gereja yang bersama-sama dengan Paulus memberitakan Injil pada saat Paulus ada di kota Filipi. Tapi saat itu mereka bertengkar. Saudara, dan pertengkar itu dirasakan oleh jemaat. Dan saudara dapat bayangkan, di luar mereka mendapat tekanan, di dalam mereka menemui perselisihan antara pemimpin-pemimpin mereka. Saudara, sama seperti kalau saudara bekerja keras di luar dan saudara merasa tekanan di kantor. Ketika pulang saudara menemukan keluarga itu tidak dalam kondisi harmonis. Berat sekali bukan? Dan inilah yang dialami oleh jemaat di Filipi. Tidak hanya itu saudara-saudara sekalian. Ada juga orang dari luar ya yang juga sama pengikut Yesus tetapi menekankan untuk menikmati berkat Tuhan yang lebih melimpah itu harus menjadi orang Yahudi. Kebetulan di sana sebagian besar bahkan hampir seluruh jemaat tersebut bukan orang Yahudi. Mereka diminta untuk disunat, saudara-saudara. Itu menambah kebingungan, saudara-saudara, bagi jemaat yang saat itu sedang menderita. Tidak hanya itu, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa orang di antara mereka yang di pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Pasal 3 ayat yang ke-18, Paulus berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka bukanlah menentang salib Kristus, saudara-saudara, tapi mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka dulu adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi saudara-saudara menghadapi penderitaan mereka give up. Mereka akhirnya undur dari iman mereka. Mereka tidak sanggup untuk memikul salib. Mereka lebih suka menikmati kenikmatan duniawi. Mereka undur. Hidup menjadi pengikut Yesus sangat susah, sangat berat. Tadi di dalam doa kita, ya,
sebelum pengantar doa tersebut ada mengatakan, saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak orang. Bagi banyak anak Tuhan pun saat yang sulit. Terkadang beberapa anak Tuhan mengatakan, dalam kondisi yang sulit ini Tuhan mengertilah saya tidak dapat hidup secara benar di dalam bisnis saya. Saudara-saudara sekalian, inilah pergumulan yang dialami oleh jemaat di Filipi. Di tengah-tengah tekanan yang sangat luar biasa, Paulus menasehati jemaat tersebut di pasal yang kedua ayat ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara-saudara, kalau kita merasa beban itu hidup berat kan, kita kan cenderung taat, tapi seperti tapi dengan ngomel gitu ya. Ya seperti seperti pintu kalau yang engselnya sudah karatan itu, kalau kita mau gerakan itu, mau membuka pintu terbuka, tetapi bunyi krek gitu ya, mau nutup juga krek gitu ya. Nah, itulah yang dialami oleh jemaat tersebut. Mereka setia memberitakan Injil. Mereka setia sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Tetapi Tetapi hidup itu berat dan mereka setia sambil mengomel. Mereka kehilangan sukacita, kehilangan semangat di dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara, kepada jemaat yang demikian, Paulus memberikan kesaksian. Di pasal yang keempat ayat 12 dan 13 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus pada saat itu ada di penjara, tetapi dia tidak kehilangan semangat, dia tidak kehilangan sukacita. Bahkan dia dapat berkata, bersaksi di dalam suratnya, ketika aku di dalam penjara, aku menyelamatkan beberapa orang. Ya, ada orang yang memahami diriku, percaya kepada pemberitaan firmanku ketika aku di dalam penjara. Aku boleh di penjara, tetapi Injil Kristus tetap tersebar. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Luar biasa, semangat yang luar biasa. Dan semangat ini Paulus ingin tularkan kepada jemaat di Filipi. Yang pada saat itu sedang patah arang. Saudara, apa yang dia sampaikan? Ada kabar baik. Ya, kabar baik dia bilang, Tuhan sudah dekat. Pada dasarnya kata aslinya sebenarnya Tuhan dekat. Ya. Dapat diartikan dua cara. Tuhan sudah dekat, bahwa Dia Tuhan yang jauh mendekat. Tuhan yang di masa depan mendekat. Yesus sudah datang pertama kali di Bethlehem, kemudian Dia akan datang kembali lagi sebagai Raja. Kemudian dapat dipahami juga dalam konteks doa, bahwa Tuhan itu dekat di dalam doa-doa kita. Kebetulan ayat sesudahnya berbicara mengenai doa. Apapun pemahamannya saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan dekat adalah kabar baik. Bahwa Dia tidak jauh dari kita, bahwa Dia memperhatikan kita. Dia dekat untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia dekat untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Dia dekat untuk menolong kita. Memang saudara-saudara sekalian, hidup itu penuh dengan liku-liku. Ada up, ada down, kadang down. Hidup itu penuh dengan tantangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan dekat. Tuhan sudah dekat. Dan Dia siap menolong kita. Kabar baik yang kedua. Tuhan tidak hanya sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tadi ketika kita nyanyi ada tentang damai Natal, ya. Damai yang dari surga turun, itu diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Damai surgawi turun ke dalam dunia.
Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus. Jemaat di Filipi mengalami itu tersebut. Tetapi seringkali di dalam pergumulan hidup mereka lupa. Paulus mengingatkan, damai sejahtera Allah, damai surgawi, damai yang dari Allah, damai ilahi itu, yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiran. Itu menjagai hati dan pikiranmu. Saudara, di luar sana penuh dengan tantangan, tetapi di dalam ini ya, penuh dengan ketenangan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Dan Paulus rindu jemaat di Filipi mengalaminya. Seperti apa? Seperti kota benteng, ya. Ya, kota benteng, ya. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, ya, puji-pujian, saudara menemukan bahwa Tuhan itu kota benteng. Apa yang dimaksud dengan kota benteng? Kalau di luar benteng tersebut ada begitu banyak musuh, mungkin berteriak-teriak, kemudian sangat menakutkan. Ketika kita masuk ke benteng kemudian menutup pintu tersebut, maka suara bising tersebut tidak lagi terdengar. Yang adalah keheningan, ketenangan. Saudara-saudara sekalian, mungkin di dalam hidup saudara-saudara mendengarkan kebisingan yang luar biasa. Kebisingan yang menakutkan. Tapi firman Tuhan menyampaikan kabar baik kepada kita. Bahwa damai sejahtera Allah. Yang memberikan ketenangan dalam hati kita. Menjagai kita. Menjagai kita. Dua kabar baik ini. Bahwa Tuhan sudah dekat, siap menolong. Dan damai dari Allah itu menjagai hati kita. Supaya apa? Supaya kita tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau ada dua kabar baik, maka ada dua juga yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai kesaksian yang memberkati orang. Kesaksian yang memberkati orang. Saudara, dalam kondisi yang sulit itulah, kualitas kita sebagai umat yang percaya itu terlihat. Apakah kita tenang dalam menjalani kehidupan yang sulit ini? Apakah kita terfokus pada diri sendiri di dalam kondisi yang sulit ini? Kalau dalam keadaan susah kan, lebih baik kita memikirkan diri kita, keluarga kita, bisnis kita, gereja kita. Paulus mengatakan tidak, saudara. Tuhan itu dekat dengan kita. Jangan khawatir tentang itu. Tetapi hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Hendaklah kamu menjadi berkat bagi banyak orang pada kondisi yang sulit. Saudara, kapan saatnya terbaik memberitakan Injil? Bukan masa yang akan datang. Tapi pada saat ini, begitu banyak orang yang menggumuli kehidupannya. Pada saat itulah kabar baik itu perlu diwartakan. Diberitakan saudara-saudara sekalian. Dan itu terjadi hanya ketika kita tidak panik dalam kehidupan kita. Kita tidak terfokus pada diri kita. Tetapi justru kepada orang lain. Kepada rekan-rekan bisnis kita. Kepada sahabat-sahabat kita. Kepada teman-teman kita yang sedang bersekolah. Ada banyak kesulitan. Apakah kita mau menjadi penolong bagi mereka? Ada banyak keluarga yang pada saat ini mengalami goncangan. Apakah kita menjadi pendoa bagi mereka? Apakah kita datang kepada mereka dengan cara yang sangat kreatif, ya, untuk mengatakan,
kamu tidak sendirian. Bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mau menata kehidupan. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 tidak boleh membuat kita menjadi gamang. Tidak boleh membuat kita menjadi membeku, freeze gitu ya. Tidak berbuat apa-apa. Pada saat inilah ada begitu banyak orang yang hancur hidupnya, tapi terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Mari saudara sekalian, kita berkarya. Yang kedua, jangan hendaklah kamu khawatir, ya. Jangan khawatir, Tuhan itu dekat dan Tuhan memberikan damai-Nya dalam diri kita. Tetapi nyatakanlah segala permohonan, ya, segala keinginan kita dalam doa dan permohonan. Tuhan buka akses bagi kita untuk berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya. Tetapi ingat, berdoa dengan ucapan syukur. Saudara, ada sering banyak anak-anak Tuhan berdoa semakin khawatir. Karena apa? Karena tidak mengucapkan syukur. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena mereka tidak mencoba melihat karya Allah di dalam hidup mereka. Mari saudara-saudara, tantangan itu berat pada hari ini. Tetapi lihat bagaimana Allah sudah berkarya di dalam hidup kita. Hari lepas hari, coba saudara hitung bagaimana Allah berkarya tengah-tengah kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah ingin kita dekat kepadanya. Allah ingin kita membawa kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan. Tetapi Allah ingin kita juga melihat bagaimana Dia menyentuh kehidupan kita. Berkarya di tengah-tengah kesulitan kita. Dan ini akan menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan itu dekat, saudara sekalian. Dan Dia memberikan damai. Damai di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan yang sangat singkat ini kiranya memberikan kekuatan kepada saudara. Ya. Hari yang baik bukanlah hari yang lalu, karena kita tidak bisa mengubahnya. Mungkin itu hari yang sangat kalau kita berbalik mengingat, kita bersyukur. Ya. Karena Tuhan memberikan hari yang baik di masa lalu. Tapi hari yang baik itu adalah hari ini. Yang sangat Tuhan tekankan, apa yang kamu akan perbuat pada hari ini. Ya. Paulus mengatakan, aku tahu keadaan yang buruk, aku tahu keadaan yang baik. Aku hidupi itu. Terfokus kepada apa? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Jangan menjadi beku di dalam kesulitan. Justru pada kondisi inilah gereja perlu berkarya, saudara perlu berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan terlampau khawatir. Tuhan itu mempunyai kehidupan kita. Dan Dia akan menjaga hati kita dengan kedamaian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Untuk selalu mengingat panggilan Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalan ini dapat kami hidupkan secara efektif sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini bukanlah hari yang menakutkan, tapi hari di mana kami berkarya bagi Tuhan. Dengan semangat ini Tuhan kami rindu menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maranatha. Amin.
Biarlah firman yang boleh kita dengar memberi kita semangat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga seperti orang Majus yang mencari terang dan ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu juga menjadi kerinduan kita. Bukan hanya apa yang ada, berkat-berkat materi, tapi menjadi satu keinginan, satu persembahan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kami Majus dari timur, kita akan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam layar tertera QR Code dan juga Bapak Ibu bisa melakukan persembahan melalui transfer dan melalui beberapa hal yang lain. Kita naikkan pujian ini. Kami Majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun, lembah, gunung, bintangnya. Bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Aku bawa persembahan, dupa dan harum kemenyan, lambang doa yang beriman. Aku bawa persembahan, dupa dan harum kemenyan, lambang doa yang beriman, kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai. Oh bintang timur yang cerah, kita bangkit berdiri. Timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Biarlah kerinduan seperti orang Majus ketika melihat terang yang bercahaya dan mereka datang mencari terang itu. Kami juga rindu Tuhan kalau kami boleh mencari terang itu yang adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kami rayakan kelahirannya di bulan ini ya Tuhan. Kami mau datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui apa yang ada pada diri kami buat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau persembahkan persembahan ini juga biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari Minggu ini. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, boleh mendapatkan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kita sungguh boleh menyenangkan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk firman yang sudah diberitakan. Dan saya atas nama seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis dan seluruh jemaat Tuhan GKI Sunter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Injil
Surif yang adalah dosen daripada Sekolah Teologi STT-AA. Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan terus memberkati beliau sebagai dosen teologi perjanjian baru di STT Amanat Agung, memakai boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di dalam warta pada saat ini. Yang pertama adalah Natal Sekolah Minggu, ya, Natal Sekolah Minggu bagi Bapak Ibu semua yang punya anak sekolah minggu. Mari dorong mereka nanti sore pukul 17. Nanti sore pukul 17 atau pukul 5 sore ada Natal Sekolah Minggu. Jangan biarkan anak-anak kita justru di momen-momen seperti ini malah mereka main atau mereka nonton. Tetapi mari ajak mereka kepada Tuhan supaya mereka bisa mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu ini dan mereka boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kita juga mau mengajak untuk Bapak Ibu semua, ya jemaat GKI Sunter, mari kita boleh mengisi pokok doa yang sudah dikirimkan lewat warta. Karena pokok doa itu nanti akan dimasukkan di dalam satu bagian dan satu akan ditulis kemudian akan dibuat menjadi satu pohon Natal, ya. Akan menjadi satu pohon Natal. Nanti Bapak Ibu bisa nanti kalau sudah jadi bisa melihat di depan ruangan gereja ini, bisa melihat sudah mulai dibentuk pohon Natal dari pokok doa dari Bapak Ibu untuk harapan akhir tahun, harapan tahun depan, supaya kita boleh terus punya pengharapan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara semua, ambil bagian. Tuliskan pokok doa ataupun harapan-harapan Bapak Ibu Saudara. Nanti pada tanggal 31 dalam ibadah akhir tahun. Nanti ada pokok doa ini akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya setiap pokok doa yang dinaikkan sungguh boleh didengarkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, untuk persembahan Natal. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan seperti biasa, tapi khusus untuk persembahan Natal, maka Bapak Ibu dapat memberikan angka 25 di bagian akhir daripada persembahan Bapak Ibu Saudara, supaya untuk menunjukkan bahwa persembahan yang diberikan itu adalah untuk persembahan Natal. Jadi misalnya 100.000, 25 rupiah. Paling belakang, supaya bagian keuangan bisa dengan mudah mengetahui bahwa persembahan yang Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu berikan adalah persembahan Natal. Yang keempat, hari Jumat ini, ya, ibu-ibu secara khusus ya, ada persekutuan KW. Jadi jangan lewatkan. Mari ikuti persekutuan KW pada hari Jumat. Hari Jumat ini pukul 14, ya, pukul 2 siang. Kemudian youth juga ada persekutuan pada hari Jumat ini. Mari anak-anak youth, orang-orang tua yang punya anak youth, dorong mereka pada hari Jumat ini, mereka boleh ikut persekutuan youth melalui Zoom. Karena ini adalah kesempatan untuk boleh berinteraksi, boleh berkomunikasi, boleh sapa satu dengan yang lain. Jadi mari anak-anak youth untuk boleh mengikuti persekutuan ini. Kemudian yang berikut, update data jemaat. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan berhubungan dengan update data jemaat. Seringkali kita hamba Tuhan menghubungi jemaat Tuhan, tetapi mungkin tidak diangkat karena nomor tidak dikenal. Oleh karena itu yang pertama, tolong catat nomor-nomor hamba Tuhan, supaya waktu hamba Tuhan GKI Sunter menghubungi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah tahu, oh, Musa Dedi sedang menelpon saya. Jadi saya angkat. Karena konteks syarat ini juga banyak orang gak mau angkat telepon kalau gak kenal. Nah, oleh karena itu mari
masukkan data hamba-hamba Tuhan di nomor handphone Bapak Ibu. Yang kedua, kadang hamba Tuhan itu menelpon jemaat, tetapi tidak juga diangkat-angkat, karena ternyata nomor itu sudah nggak up to date. Mereka sudah ganti nomor telepon, ataupun alamatnya sudah berpindah, tetapi tidak diinfokan ke gereja, kepada kami hamba Tuhan. Tolong ya, jadi boleh infokan kalau Bapak Ibu sudah mengganti nomor telepon, supaya mudah bagi kami untuk menelpon Bapak Ibu Saudara, untuk menyapa Bapak Ibu Saudara. Atau kalau alamat rumah sudah berubah, sudah pindah ke rumah yang baru yang lebih baik, tolong infokan alamat supaya kalau ada kebutuhan daripada hamba Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, kita mudah untuk berhubungan dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Kemudian yang terakhir, minggu ini masih minggu KP. Bagi Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam KP, mari terus ikut. Terlibat, boleh join di dalam KP. Karena momen-momen seperti ini adalah momen kita boleh bersekutu bersama. Komunitas itu adalah tempat di mana kita boleh dikuatkan, dihibur. Kita boleh diberkati. Mari. Jadi yang masih ada KP juga pada minggu-minggu ini, mari jangan lewatkan. Supaya kita boleh bersama-sama bersekutu di KP yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin melihat beberapa hal lagi, bisa melihat langsung di Iwarta Gereja. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya mau pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Bergumul dengan berbagai masalah di dalam hidup mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mau berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau jamah satu persatu, supaya mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mereka yang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan berkati mereka, berikan jalan keluar ya Tuhan, berikan keberhasilan. Supaya mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada mereka dan yang mengasihi mereka ya Tuhan. Dan yang bergumul di dalam masalah keluarga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mau berdoa berkati ya Tuhan, supaya mereka juga ditolong ya Tuhan. Biarlah cinta Tuhan yang mengikat hubungan daripada satu keluarga, dan biarlah damai Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka ya Tuhan, keluarga mereka ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang bergumul dengan berbagai hal, kiranya juga Engkau memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan pulihkan negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami daripada pandemi ini. Pulihkan bangsa kami dari pergumulan, pertikaian, konflik-konflik yang ada ya Tuhan. Kami serahkan kepada pemerintah supaya mereka diberikan hikmat untuk dapat boleh memberikan ketentraman, keadilan, kedamaian bagi bangsa kami yang tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih penebusan, kasih Golgota, dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan memimpin, boleh menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ingat selalu bahwa kita dikasih oleh Tuhan dan bahwa waktu Tuhan sudah dekat dan damai Tuhan selalu menyertai kita. Amin.